Gumbala itu meminta petunjuk kepada Ki Ajar Pamungkas di Pasir Luhur. Oleh Ki Ajar Pamungkas di Pasir Luhur dikasih tahu, saya tidak bisa menolong, minta kepada Yang Kuasa, minta petunjuk pada Yang Kuasa, bertapa di Gunung Agung. Gunung Agung itu adalah sebutan untuk Gunung Slamet hari ini. Ya. Nah, setelah bertapa di sana, mendapatkan petunjuk bahwa kemarau panjang yang melanda Selarong akan berubah menjadi kemakmuran kalau nanti ada orang datang dari timur. Orang datang dari timur yang akan memberikan jalan kemakmuran, cuma syaratnya harus dilakukan. Jadi orang dari timur itu nanti akan meminta syarat, kalau syaratnya itu dilakukan, maka kemarau panjang itu tidak berlanjung lagi atau berhenti. Nah, ternyata betul. Begitu pulang dari Gunung Agung di Kabupaten Selarong, Dasabau itu menderita sakit. Sakitnya kenapa? Karena ternyata dia menangkap orang dari timur. Jadi orang asing dari timur itu ditangkap kemudian dipenjarakan. Akhirnya karena tahu bahwa ini orang dari timur sesuai petunjuk dari Gunung Agung itu, kemudian ke Adipati Galagumbala itu minta tolong bagaimana agar kekeringan ini berhenti. Nah, ternyata kekeringan berhenti itu ketika si orang dari timur mengatakan syaratnya adalah rakyat Selarong harus berganti baju. Maksudnya berganti baju dalam kata-kata Jawa itu adalah gantos ageman. Gantos ageman itu maksudnya adalah berganti pakaian atau berganti keyakinan atau berganti agama. Karena ternyata orang yang dari timur itu adalah muridnya Sunan Ampel yang disuruh mengislamkan Jawa bagian barat, membantu Sunan Kalijogo. Ketemu Sunan Kalijogo, sama Sunan Kalijogo diperintahkan kamu mengislamkan Selarong. Akhirnya betul, setelah disepakati Patih dan adipatinya, mereka siap untuk berganti keyakinan dari keyakinan yang lama, keyakinannya Mbah Kalanada, untuk keyakinan baru yang dibawa oleh orang timur itu. Nah, cara menolongnya bagaimana? Cara menolongnya karena Sunan Ampel itu membekali dua bekal, yang satu tombak, yang satu tongkat. Nah, tombaknya itu ditancapkan di alun-alun Selarong. Pada waktu itu alun-alun Selarong itu kadipatenya ada di selatan. Oh ya. Menghadapnya utara. Karena menghadap Gunung Agung. Beda dengan keraton sekarang menghadapnya alun-alunnya itu di utara. Ini alun-alunnya. Nah, setelah itu ditancapkan di tengah alun-alun, itu ternyata ketika dicabut Allah itu memberikan rezeki berupa turun hujan. Jadi begitu dicabut, dari bawah juga keluar mata air, dari atas juga turun hujan. Orang-orang yang melihat itu teriak-teriak banyu emas, banyu emas, Oh, banyu ya. emas. Ya. Karena begitu lamanya tidak melihat air, Ya. begitu melihat banyu itu harganya seperti emas. Oh. Dan dari kata-kata Banyumas itu kemudian lahir sungai yang bernama Sungai Banyumas. Karena dari mata air yang ditancapkan tongkat itu kemudian ada 5 sungai, 2 ke sana, itu Dusun Menganti, menjadi Sungai Menganti, 2 ke timur, namanya tidak diketahui, yang ke sana juga menjadi satu, menjadi Sungai Menganti, tapi jadi seperti Kalen sekarang. Terus yang ke arah tenggara, itu yang kemudian dikenal sebagai Sungai Banyumas. Jadi kota Banyumas itu bermula dari Sumur Mas, kemudian Sungai Banyumas. Kita akan melihat situs yang dulu menjadi tempat ditancapkannya tombaknya. Siapa tadi? Oh, belum disebutkan ya? Belum. Namanya adalah Kalinggajati. Kalinggajati. Kalinggajati itu kemudian setelah berhasil menancapkan tongkat, terus orang-orang bisa bercocok tanam lagi karena turun hujan, itu kemudian saking berterima kasihnya si Adipati Galagumbala itu memberikan putrinya Retno
Ciptowati untuk diperistri dan untuk menggantikan menjadi Adipati Selarong. Tapi si Kalinggajati tidak mau, dia hanya minta tempat berdiam saja di Selarong, berada di bukit sebelah barat, yang hari ini kita mengenal di sana juga ada sumur yang sama dengan sini, yaitu sumur Kali Bening. Oh ya. Jadi Kali Bening itu dari Kalinggajati yang berdiam di sana, menancapkan tombak lagi menjadi sumur, dan akhirnya hari ini kita mengenal tokoh Kalinggajati itu adalah Mbah Kali Bening, Panembahan Kali Bening. Makamnya berada di sana. Makamnya Mbah Kali Bening di sana, makamnya Ciptowati di sana, makamnya Adipati Galagumbala juga di sana, makamnya Patih Dasabahu juga di sana. Makanya periode kedua atau kelas kedua dari Kalinggajati ke Kali Bening, bulan depan kita akan jalan-jalan ke makamnya Kalinggajati, Dasabahu, dan juga siapa tadi? Arya Galagumbala di Bukit Kali Bening. Nah, di Bukit Kali Bening hari ini menyimpan dua babat. Yang pertama adalah babat Banyumas Kali Bening yang menjadi dasar pindahnya hari jadi Banyumas dari 6 April menjadi 22 Februari. Jadi kapan-kapan kita datang ke sana untuk melihat makam Kali Bening dan babat Banyumas Kali Bening yang masih otentik, masih asli, tulisan zaman dulu. Nah, sekarang kita lihat inilah sumur mas yang dulu bekas ditancapkannya tombak dari Kalinggajati. Monggo.